Hai, perkenalkan, saya Nadia Harnol dengan NIM 0910581021022013 dengan Prodi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Bossi Fernanda dengan NIM 09105810222024 dari program studi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Sulsa Mahendra dengan NIM 09105810222017 dari Prodi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Jumadil, Prodi Agroteknologi, NIM 09105810222011. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 09105810222015 Prodi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Aldi Iskandar dengan NIM 09105810222006 dari Prodi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Ferdianto dengan NIM 09105810222019 dari Prodi Agroteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari NAM akan membahas materi mengenai tata kata dan diksi bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan cerita mereka. Diksi bukan hanya berarti pilih memilih kata. Istilah ini bukan saja digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan suatu peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Menurut Andre, diksi atau pilihan kata adalah penggunaan kata-kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Pendapat lain dikemukakan oleh Widya Martaya yang menjelaskan bahwa diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikannya. Dan kemampuan tersebut hendaknya disesuaikan dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki sekelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Diksi atau pilihan kata selalu mengandung ketepatan makna dan kesesuaian situasi dan nilai rasa yang ada pada pembaca atau pendengar. Pendapat lain dikemukakan oleh Kraft pada tahun 1996 yang menurunkan 3 kesimpulan utama mengenai diksi, antara lain sebagai berikut. Pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat. Pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan menemukan bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan penguasaan sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa diksi adalah pemilihan dan pemakaian kata oleh pengarang dengan mempertimbangkan aspek makna kata, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Sebab sebuah kata dapat menimbulkan berbagai pengertian. Agar dapat menghasilkan cerita yang menarik melalui pilihan kata, maka diksi yang baik harus memenuhi syarat seperti ketepatan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Seorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembacanya. Menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. A. Syarat-syarat pemilihan kata.
Sebelum menentukan pilihan kata, seorang pengarang harus memperhatikan masalah makna. Makna sebuah kata atau sebuah kalimat merupakan makna yang tidak selalu berdiri sendiri. Adapun makna, menurut Chair 1904, terbagi atas beberapa kelompok, yaitu: pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Sedangkan makna gramatikal adalah makna yang digunakan untuk menyatakan makna-makna atau nuansa-nuansa makna gramatikal untuk menyatakan makna jamak bahasa Indonesia. Yang kedua, makna referensial dan non-referensial. Perbedaan di antara keduanya adalah berdasarkan pada ada atau tidaknya referen dari kata-kata itu. Sebuah kata memiliki makna referensial jika mempunyai referen. Kata non-referensial adalah kata yang tidak memiliki referen. Contohnya, kata meja dan kursi bermakna referen. Kata karena dan tetapi bermakna non-referensial. Ketiga, makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang terkandung sebuah kata secara objektif. Sering juga makna denotatif disebut sebagai makna konseptual. Kata makan misalnya, bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah dan ditelan. Makna kata makan seperti ini adalah makna denotatif. Makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Kata makan dalam makna konotatif dapat berarti untung atau pukul. Kemudian selanjutnya, makna umum dan khusus. Kata ikan memiliki acuan yang lebih luas daripada kata mujair atau tawes. Ikan tidak hanya mujair atau tidak seperti gurame, lele, sepat, tuna, baronang, nila, ikan koki, dan ikan mas. Sebaliknya, tawes pasti tergolong jenis ikan, demikian juga gurame, lele, sepat, tunas, dan baronang pasti merupakan jenis ikan. Dalam hal ini, kata acuannya lebih luas disebut kata umum, seperti ikan, sedangkan kata yang acuannya lebih khusus disebut kata khusus, seperti gurame, leles, tawes, dan ikan mas. Selanjutnya, kata abstrak dan kata konkret. Kata yang acuannya semakin mudah diserap panca indera disebut kata konkret, seperti meja, rumah, mobil, air, cantik, hangat, wangi, suara. Jika acuan sebuah kata tidak mudah diserap panca indera, kata itu disebut kata abstrak, seperti gagasan dan perdamaian. Kata abstrak digunakan untuk mengungkapkan gagasan rumit. Kata abstrak mampu membedakan secara halus gagasan yang sifat teknis dan khusus. Akan tetapi, jika kata abstrak terlalu diobral atau dihambur-hamburkan dalam suatu karangan, karangan tersebut dapat menjadi samar dan tidak cermat. Makna idiomatikal dan peribahasa. Idiom adalah satu satuan bahasa yang tidak dapat diterka di mana letak maknanya, baik dari makna leksikal maupun makna gramatikal. Contohnya, kata ketakutan, kesedihan, keberanian, dan kebimbangan memiliki makna hal yang disebut makna dasar. Kata rumah kayu bermakna rumah yang terbuat dari kayu. Makna peribahasa bersifat membandingkan atau mengumpamakan. Sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada masanya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Kita ambil contoh cermat dan cerdik, kedua kata itu bersinonim, tetapi kedua kata tersebut tidak persis sama benar. Kesinoniman kata yang masih berhubungan dengan masalah makna denotatif
dan makna konotatif satu kata. Kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata ilmiah biasa digunakan oleh kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan ilmiah, pertemuan-pertemuan resmi, serta diskusi-diskusi khusus. Perbedaan antara kata ilmiah dengan kata populer terletak pada situasi penggunaannya. Kata populer digunakan dalam komunikasi sehari-hari, sedangkan kata-kata ilmiah digunakan pada tulisan-tulisan yang berbau pendidikan. Karena ilmiah juga terdapat pada penulisan artikel, karya tulis ilmiah, laporan ilmiah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Pembentukan kata. Ada dua cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan dari luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kosakata baru dengan dasar kata yang sudah ada, sedangkan dari luar terbentuk kata baru melalui unsur serapan. Hai teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung akhir video. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Sebelum saya akhiri diskusi presentasi ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk selalu bersyukur, pantang menyerah, dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jalan-jalan ke kota Kediri, jangan lupa menanam benih. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.